Assalamualaikum. Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Yoga and Alamsyah. Nah, jadi teman-teman semua, di video kali ini aku akan sharing mengenai tips supaya kalian dapat UKT rendah dan juga buat kalian pendaftar KIP kuliah biar berpeluang lolos di KIP kuliahnya. Nah, di sini aku akan bahas lengkapnya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya seperti biasa, jangan ketinggalan like, comment, share, dan juga subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, halo teman-teman semua. Nah, ini ya untuk tips dari aku. Tips yang pertama nih. Untuk yang pertama, informasi keluarga yang penting banget menurutku ya. Ini kalian harus isi dengan lengkap tentang keluarga kalian, apalagi mengenai detail atau deskripsi orang tua kita, terutama dalam pekerjaan orang tua kita. Kita jelasin secara lengkapnya mengenai pekerjaan ayah atau wali kita, terus dan ibu juga ya. Nah, ini berpengaruh kepada nanti dalam pengkategorian UKT maupun kelolosan pendaftar KIP kuliah. Nah, di sini ya, menurutku ini tips dari aku doang. Jadi yang pertama itu mengenai kelengkapan informasi keluarga, apalagi dalam mengenai deskripsi pekerjaan orang tua ya, maupun ayah dan juga ibu. Kalian jangan pendek-pendek gitu ngejelasinnya. Kalian jelasin aja selengkap mungkin supaya pihak dari kampus yang menyeleksi maupun yang melihat data-data ini atau menilai data-data ini seperti itu ya. Berpesan kepada kalian semua dengan lengkap, dengan sejujur-jujurnya. Jangan mengada-ngada, jangan malu, jangan gengsi. Nah, ini nih yang banyak yang dapat UKT gede karena gengsi gitu loh ya. Jangan gengsi banget, soalnya UKT harus sesuai dengan keadaan orang tua kita, apa penghasilan orang tua kita seperti itu ya. Oke. Nah, kalau udah kalian jelasin nih, udah lengkap banget mengenai detail deskripsi pekerjaan ayah dan juga ibu kalian. Dan yang selanjutnya nih, tentang informasi jumlah tanggungan. Nah, ini tentang informasi jumlah tanggungan juga berpengaruh menurutku. Soalnya untuk untuk perekonomian keluarga, misalkan ada berapa orang di rumah yang ditanggung oleh si kepala keluarganya ataupun yang mencari nafkahnya maupun ayah dan juga ibu, seperti itu berpengaruh juga nantinya. Apalagi kalian yang punya adik, misalkan agak nggak satu doang gitu loh, misalkan 2 atau 3 gitu kan. Nah, itu berpengaruh biar kalian nanti dapat UKT rendah juga ya. Nah, yang selanjutnya nih, kalau udah kalian dipahami mengenai yang 2 tadi nih, tentang informasi rumah, jelas ini rumah berpengaruh juga nih. Nah, mengenai tentang rumah, kalian isi sesuai yang ada. Nanti bila mana mengirimkan berkas, nanti akan sesuai dengan isian yang kalian isi di pendaftaran ulang websitenya. Nanti yang di printnya itu kan yang ini nih, seperti contohnya yang punyaku ini. Ini nggak hanya buat UNES nih, ini buat itu ya. Maaf, ini ada anak kecil. Ya, ini untuk umum, aku jelasin ini untuk umum ya. Seperti itu. Kalian isi aja, intinya kalian jangan gengsi, jangan malu. Kalian harus sejujur-jujurnya. Apalagi kalian sebagai pendaftar KIP kuliah. Pendaftar KIP kuliah nantinya akan ada survei dan juga wawancara ya. Tetapi itu kembali lagi ke kampus masing-masing. Kalau diadain wawancara dan maupun surveinya pasti. Kalau enggak ya enggak gitu loh. Dan ada juga yang lewat online wawancaranya. Dan surveinya juga lewat video call.
Oke, lanjut aja kita ke pembahasannya nih. Kondisi rumah ya. Kalau menurutku informasi dan kondisi rumah sama-sama aja lah ya. Nah, untuk ini nih, kalian juga harus isi dengan sedetail mungkin dan jangan malu. Intinya jangan malu sih menurutku ya. Kalian isi aja. Kalau udah tentang ini, pokoknya tentang MCK juga kalian lengkapi ya, sesuai yang keadaan kalian juga. Kalian misalkan untuk reguler juga dari menengah gitu kan. Nah, dari menengah juga kalian kan pengennya itu nggak gede-gede banget kan UKT-nya. Nah, bisa disesuaikan gitu loh. Dari tips aku. Nah, untuk selanjutnya nih, untuk perabotan juga itu sesuai dengan perabotan yang kalian ada gitu kan. Kalau ini nggak ada tipsnya. Tentang ini ya. Nah, untuk ini, untuk tentang informasi sosial ekonomi. Nah, ini tentang perekonomian jelas nih. Kalian harus sedetail mungkin, jangan ada yang keliru, apalagi mengenai pendapatan orang tua seperti itu. Ya. Kalian jelasin aja sedetail mungkin ya tentang sosial ekonomi atau perekonomian keluarga seperti itu. Nah, aset juga kalian jangan sok-sokan gitu loh untuk pengisiannya itu. Jangan terlalu jujur juga, maksudku jujur dalam sini kan aku jelasin tadi harus jujur. Nah, kalau jangan terlalu jujur juga, maksudku jangan kayak nyombongin merek gitu kan ataupun apa gitu. Nah, jangan itu maksudnya. Ya. Lanjut ke transportasi, ya itu mah terserah lah. Nah, ini untuk hal-hal yang perlu dilaporkan ini jelas-jelas banget harus laporin semua apa keluh kesah kalian misalkan ataupun kalian memang untuk bisanya itu orang tuanya buat kalian yang reguler nih ya. Misalkan si orang tuanya itu dengan pendapatan segitu dengan penghasilan seperti segitu misalkan 4 juta atau 5 juta atau 4 juta lah. Misalkan 4 juta nih per bulan. Nah, itu pun 4 juta itu buat keluarga semua. Misalkan di rumah itu ada 4 orang gitu loh, yang kerjanya itu cuman ayah doang. Nah, si 4 juta itu kan dipakai tuh. Nah, misalkan sisanya itu 1,5 juta ataupun 2 juta gitu loh. 1,5 juta lah. Sebulan itu 1,5 juta. Nah, kalian jelasin aja di sini di deskripsi ini yang perlu dilaporkan ini. Kalian jelasin bahwa orang tua kalian itu misalkan bisanya itu sampai maksimal segini misalkan. Kalian yang ingin dipatokin seperti itu. Ya, kalian boleh loh kok. Nggak apa-apa, kalian boleh dijelasin di sini. Maupun yang reguler dan juga apalagi yang pendaftar KIP kuliah. Pendaftar KIP kuliah harus sejujur-jujurnya dan kayak kalian kalau yang anak KIP ya atau pendaftar KIP, kalian jelasin kalian itu perlu KIP kuliah ini gitu, bla 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 gitu loh ya. Nah, kalau kalian yang perlu dipertanyakan boleh kalian DM di Instagram aku maupun di kolom komentar. Nah, ya, untuk upload dokumen pendukung ini jelas banget, kalian harus jelas banget, jangan ada yang memanipulasi data atau dokumen. Nah, kalian harus foto yang sesuai dengan kolom-kolom yang diperlukan. Misalkan ini nih foto rumah tampak depan, kalian harus benar-benar foto rumah kalian, jangan sampai foto rumah tetangga misalkan gitu loh ya, jangan sampai, apalagi pendaftar KIP kuliah. Kalian sejujur-jujurnya gak apa-apa gitu loh, karena kan nanti akan disesuaikan. Kalau tidak sesuai ya itu karena emang kelalaian kalian ataupun karena kelalaian yang menilainya juga ya. Kalau ini sih riwayat organisasi nggak terlalu penting kalau untuk yang reguler. Kalau yang pendaftar KIP kuliah bisa menjadi acuan juga dalam penilaiannya. Nah gitu teman-teman semua. Nah, untuk yang terakhir nih aku kasih saran lagi untuk pendaftar KIP kuliah. Iya. Mana nih? Nah, nanti akan ada dimasukkan nomor KIP ya. Nomor KIP itu
nomor pendaftaran KIP ya. Kalau yang nggak punya nomor pendaftaran KIP ataupun nomor KIP yang di kartu, nanti ada dipilih sih. Kalau di UNER seperti itu, tapi aku kurang tahu kalau di kampus lain ya. Nanti dan juga CAP-nya. CAP itu yang dari website KIP kuliahnya. Itu doang ya. Kalian harus jelas juga mengupload ijazah dan juga kartu peserta SNMPTN kalian ataupun SBMPTN kalau nanti gitu ya. Oke, mungkin segitu ya untuk kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Good luck teman semua. Jadi itu tips dari aku supaya kalian berpeluang lolos KIP kuliah bagi pendaftar KIP kuliah, dan juga biar dapat UKT rendah bagi kalian yang reguler. Mungkin segitu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat ya. Hati-hati dalam pengisian daftar ulang kalian ya. Seperti yang aku udah jelasin tadi, kalian bisa, namanya juga tips ya. Ada yang memang benar-benar bisa diterapin dan emang benar tips itu pas gitu, dan ada yang enggak. Namanya juga tips ya, enggak semua sama. Ini tips dari aku. So segitu ya, and see you next time. Bye bye.